Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, wali adalah hamba Allah yang dekat sekali dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariatnya maupun tarekatnya. Karena seorang wali haruslah terjaga dari kemaksiatan. Maka barang siapa diakui atau mengaku sebagai wali tetapi tidak menjalankan syariat, berarti ia telah terperdaya. Dalam kitabnya Nuruddin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad Az-Jami, di kitab Nafahatul Uns min Hadratil Quds, yaitu hembusan kemesraan dari hadirat yang maha suci, Nuruddin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad Al-Jami memulai analisisnya dengan wali dan kewalian. Bab ini merupakan kupasan yang singkat, padat tentang wali dan kewalian pada zamannya, dan tetap menjadi rujukan ulama hingga sampai saat ini. Ia mengartikan bahwa kewalian berasal dari kata wala yang berarti kedekatan. Kewalian ada dua jenis, kewalian umum dan kewalian khusus. Kewalian umum dimiliki bersama-sama oleh seluruh kaum beriman. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Sementara itu, kewalian khusus hanya dimiliki oleh kaum khas, yaitu kaum khusus, yaitu kalangan budi laku yang telah mampu menggapai Tuhan. Di antaranya para pelaku tarekat atau syekh sufi. Dalam kitab yang asli ditulis dalam bahasa Persia, Jami mengutip perkataan sufi besar Ibrahim bin Azam kepada seorang laki-laki, apakah engkau ingin menjadi seorang waliullah? Ya, jawab orang itu. Ibrahim pun berkata, jangan sukai apapun di dunia dan di akhirat. Kosongkan dirimu hanya untuk Allah. Hadapkan dirimu hanya kepada Allah. Jika sudah bisa berlaku demikian, engkau sudah menjadi seorang wali. Dalam mentelaah ihwal wali dan kewalian, Jami menggunakan referensi kitab Ar-Risalah karya Imam Al-Qusairi yang menjelaskan dua pengertian wali. Yang pertama sebagai objek pasif atau maf'ul bih. Artinya wali adalah orang yang segala urusannya diatur oleh Allah. Allah berfirman, Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Dia sama sekali tidak bergantung kepada dirinya
dalam menempuh suatu rencana, melainkan dia bergantung kepada Allah yang maha benar, yang mengendalikan segala urusannya. Yang kedua, sebagai subjek aktif atau fa'il. Ya. Maknanya wali adalah orang yang urusannya hanya beribadah, menyembah Allah dan mentaati Allah. Dia terus beribadah tanpa disusupi sedikit pun laku kemaksiatan. Kedua pengertian di atas sama-sama menjadi persyaratan wajib untuk menjadi seorang wali sejati. Seorang wali wajib memenuhi hak-hak Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Dan Allah pun senantiasa menjaganya dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Seorang wali haruslah mahfuz, terjaga dari kemaksiatan. Maka barang siapa diakui atau mengaku sebagai wali, tetapi tidak menjalankan syariat, berarti telah terpedaya atau keblinger. Ya, banyak di zaman sekarang ini orang yang mengaku wali palsu. Ya, wali palsu. Ini telah dibuktikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar yang bermaksud menemui beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai wali. Ketika telah tiba di masjid milik orang yang dimaksud, beliau duduk sambil menunggu pemiliknya keluar. Akhirnya keluarlah juga laki-laki yang ditunggu itu dari masjid. Tapi Al-Bustami melihat laki-laki itu spontan meludah ke arah kiblat dan langsung loyor pergi tanpa mengucapkan salam kepada orang lain. Sufi dari Al-Bustami ini langsung berkomentar, orang ini tidak amanah menepati sopan santun syariat. Lalu bagaimana dia bisa amanah menepati rahasia-rahasia yang maha benar? Kisah lain menyebutkan ada seorang laki-laki yang juga mengaku wali datang menghadap Abu Sa'id ibnu Abu Al-Khair, seorang sufi besar lainnya. Orang itu mendahulukan kaki kiri saat masuk ke masjid. Syekh Abu Al-Khair pun mengusirnya balik. Orang yang tidak mengenal sopan santun masuk rumah Allah, tidak sioganya dijadikan teman. Buah kisah itu menunjukkan kewalian seseorang tidak bisa mengalahkan aturan syariat. Jami juga mengutip kitab Kashful Mahjub karya Al-Hujwiri yang menyebutkan bahwa Allah mengekalkan burhan nubuwah, tonggak kenabian hingga akhir zaman. Dia menjadikan para walinya sebagai pengemban amanahnya, sehingga ayat-ayat al-haq dari hujjah kebenaran Nabi Muhammad senantiasa terbukti. Dengan demikian, Allah menjadikan para wali sebagai ulanul awalin, pengampu segala kosmos. Ya. Mereka terus berbakti kepada Allah dalam menempuh jalan perang melawan hawa nafsu. Hujan turun berkat barokah kaki mereka. Tumbuh-tumbuhan tumbuh karena kesucian ahwal mereka. Dan kemenangan kaum beriman atas kaum pengingkar juga berkah cita-cita mereka. Setiap wali memiliki karomah sendiri-sendiri. Dalam kitab Dalail Nubuwah karya Imam Al-Mustaghfiri disebutkan karomah para wali adalah sebuah kebenaran merujuk kitab Allah, hadis-hadis sahih dan ijma' kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kewalian kadang memang memperlihatkan keanehan, tetapi tidak boleh sedikit pun melanggar syariat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, zat yang tidak menjadikan bukti atas para walinya kecuali bukti itu mengarah padanya, karakteristiknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyambungkan pada mereka, mengenalkan pada mereka
kecuali pada orang yang dikehendaki untuk sambung, untuk usul kepadanya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam memasuki ungkapan hikmah ini diawali dengan tasbih kepada Allah. Maha suci Allah. Ya. Sementara karena 3 faktor. Yang pertama, merasakan keagungan dan kebesarannya. Mengingatkan bahwa para wali Allah itu disucikan melalui penyucian Allah. Isyarat tidak adanya kesamaan indikator dari ungkapan rasa dan tujuan ucapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikenal kecuali dari yang tampak dari tindakannya. Begitu juga. Ya. Jadi Allah tidak dikenal kecuali dari yang tampak dari tindakannya, dari afalnya. Begitu juga wali tidak dikenal kecuali dari sifat-sifatnya yang tampak. Juga mengenal wali itu tidak bisa digambarkan kecuali setelah ma'rifatullah, mengenal Allah, yaitu futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Taswir, ya, dalam kitab At-Taswir, Ibnu Athaillah menegaskan, dan hal demikian dikaruniakan iman itu disebabkan oleh keterbukaan dari Allah, sehingga tidak akan ada iman kecuali karena dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu sendiri menurut Syekh Jaruk radhiyallahu an dikenal melalui 3 karakter. Memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling hatinya dari makhluk, disiplin terhadap sunnah dengan benar. Abu Ali Al-Jurjani mengatakan, sang wali senantiasa fana dalam ruhaninya, baqo dalam musyahadah kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan pengaturan hingga cahaya-cahaya kewaliannya melimpah padanya. Kemudian ia tidak memiliki kabar dari dirinya dan tidak memiliki tempat berteduh kecuali hanya kepada Allah. Dalam isyarat, ya, isyarat dari Allah bahwa aulia atau para wali, ya, saya sebut aulia karena mereka hanya cinta kepadaku, bukan pada yang lain, bukan pada yang lain. Mereka hanya cinta kepadaku, tidak pada selainku. Nah, simpulnya sang wali itu senantiasa mendapatkan limpahan ruhani dari Allah, sehingga tak pernah sekalipun meninggalkan Allah untuk selain Allah, lahir maupun batin. Allah melimpahkan kewalian dan tak pernah menanjak pada yang lainnya. Dan karena itulah yang terpenting, mereka ini senantiasa dijaga oleh Allah dan bersambung dengan Allah menurut kadar dan bagian masing-masing. Siapapun tidak akan sampai mengenal para wali itu sepanjang ia tidak wukuf, tidak teguh pada perintah, tidak patuh pada perintah, dan menjauhi larangannya, berkait dengan hasrat dan nuraninya. Karena itu tidak diragukan lagi, merupakan kunci wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bersamalah kalian dengan Allah, Allah bersama dengan Allah. Bila kalian tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Siapa orang yang bersama dengan Allah? Mursyidmu, gurumu. Karena ia menyambungkan dirimu dengan Allah. Syekh Abdul Hasan As-Sadzili mengatakan, bergabunglah, bergurulah pada orang yang apabila ia menyebut senantiasa
ia mengingat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencukupinya ketika ia hadir, dan menjadi penggantinya ketika ia tidak ada. Ungkapannya adalah cahaya bagi hati, dan penyaksiannya merupakan kunci-kunci rahasia Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apakah seorang wali dapat mengetahui kewalian dirinya? Banyak orang yang mengaku wali, ya. Apakah mereka mengetahui kewalian dirinya? Ustadz Abu Bakar bin Faruk mengatakan bahwa seorang wali tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Sementara Ustadz Abu Ali Al-Daqaq dan Abu Qasim Al-Kushairi, muridnya, mengatakan bahwa hal itu mungkin. Alasan kedua pendapat yang berseberangan ini cukup banyak. Alasan pertama, kalau seseorang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali, maka ia akan merasa aman. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Akan tetapi meraih keyakinan rasa aman itu tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Apa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Allah berfirman, tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Putus asa tidak juga diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, ya bunayya izhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhaluna. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Artinya apa? Rasa aman hanya akan dirasakan oleh orang yang keyakinannya lemah. Keputusasaannya hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang keyakinannya sedikit. Keyakinan yang lemah dan sedikit kepada hak-hak Allah adalah perbuatan kufur. Maka orang yang merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir. Yang kedua adalah ketaatan. Sebesar apapun tetap lebih besar rasa terpaksa. Jika rasa terpaksa ini mendominasi jiwa seseorang, maka tidak akan diperoleh rasa aman. Yang ketiga, rasa aman akan menyebabkan hilangnya penghambaan kepada Allah. Hilangnya sikap pengabdian dan penghambaan kepada Allah akan menimbulkan rasa permusuhan. Sedangkan rasa aman menyebabkan hilangnya rasa takut. Yang keempat adalah Allah menyifati orang-orang yang ikhlas dengan firman-Nya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa berharap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90. Sebagai orang menafsirkan bahwa berdoa dengan rasa berharap di sini adalah berdoa memohon pahala kepada Allah. Sementara berdoa dengan rasa takut adalah takut terhadap siksa Allah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat di atas bermakna berdoa dengan mengharap karunia Allah
dan berdoa dengan rasa takut terhadap siksa Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat di atas menganjurkan berdoa dengan mengharap dapat berjumpa dengan Allah, liqa'a rabbih, dan berdoa dengan rasa takut berpisah dari Allah. Adapun pendapat yang paling tepat adalah berdoa dengan mengharap kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Kemudian alasan yang kedua adalah seorang wali tidak mengetahui bahwa dirinya wali. Sebab ia menjadi wali karena Allah mencintainya. Bukan karena ia mencintai Allah. Demikian juga sebaliknya. Seseorang menjadi musuh Allah karena Allah memusuhinya. Bukan karena ia memusuhi Allah. Mencintai dan memusuhi Allah adalah dua rahasia yang tidak tampak pada diri seseorang. Ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak mempengaruhi seseorang untuk mencintai atau memusuhi Allah. Karena ketaatan adalah sesuatu yang baru muncul kemudian. Sedangkan sifat Allah itu kekal dan tidak terbatas. Sesuatu yang baru dan terbatas tidak dapat mengalahkan yang kekal dan tak terbatas. Berdasarkan hal ini, terkadang seorang hamba bermaksiat kepada Allah saat ini, padahal sebelumnya ia mencintai Allah. Terkadang juga seorang hamba taat kepada Allah saat ini, padahal dulunya ia gemar bermaksiat terhadap Allah. Pada prinsipnya, mencintai dan memusuhi Allah adalah sifat. Sedangkan sifat Allah tidak bisa dijelaskan alasannya. Barang siapa mencintai Allah tanpa alasan, maka ia tidak akan menjadi musuhnya karena melakukan maksiat. Barang siapa memusuhi Allah tanpa alasan, maka ia tidak akan menjadi pencinta Allah karena melakukan ketaatan. Karena mencintai dan memusuhi Allah merupakan dua rahasia yang tidak bisa dilihat. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Alasan yang ketiga adalah seorang wali tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah wali. Karena hukum yang menentukan bahwa seseorang termasuk wali, orang yang berpahala dan penghuni surga, tergantung pada akhir kehidupan. Dalilnya adalah firman Allah yang menyatakan, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa amal yang buruk, maka dia hanya diberi balasan yang sepadan dengan amal buruknya. Firman Allah tersebut bukan berbunyi barang siapa mengerjakan kebaikan maka baginya pahala 10 kali lipat sepadan dengan perbuatannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pahala dari Allah tergantung pada akhir pelaksanaan, bukan pada awal perbuatan. Yang memperkuat pendapat ini adalah dalil yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghabiskan seluruh usianya dalam kekufuran, lalu di akhir hayatnya ia masuk Islam, maka ia termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting adalah akhirnya, bukan awal perbuatannya. Karena itu Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Surat Al-Anfal ayat 38. Jadi ketetapan bahwa seseorang termasuk wali atau musuh Allah, orang yang mendapat pahala atau mendapat siksa, terletak di akhir hidupnya. Dan telah jelas bahwa akhir kehidupan tidak diketahui oleh seorang pun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak bisa mengetahui bahwa dirinya adalah wali.
Adapun mereka yang menyatakan bahwa seorang wali terkadang bisa mengetahui kedudukannya sebagai wali, berpegang pada kesohehan pendapat mereka yang menyatakan bahwa kewalian terdiri dari beberapa unsur. Secara lahiriah, ia tunduk dan patuh kepada syariat. Secara batiniah, ia tenggelam dalam cahaya hakikat. Apabila seseorang telah mencapai dua unsur ini, dan orang-orang yang mengetahui manifestasi perwujudan dari dua unsur ini di atas, maka eksistensi kewaliannya bisa diketahui. Kepatuhan kepada syariat secara lahir terlihat dari tindakan lahir, sementara tenggelamnya batin dalam cahaya hakikat berupa kesenangan mentaati Allah dan mengingat Allah. Tiada sesuatu pun dalam dirinya selain Allah. Banyak kesalahan yang samar dalam pembahasan tentang apakah wali mengetahui kedudukannya sebagai wali atau tidak. Penetapannya sulit, pengalamannya membahayakan, kepastiannya adalah tipuan. Dan di depan jalan menuju alam ketuhanan ada tabir-tabir yang terkadang berupa api dan terkadang berupa cahaya. Hanya Allah yang mengetahui hakikat dari rahasia-rahasia. Sayyid Abdul Ghani An-Nabulusi dalam syarah At-Tariqah Al-Muhammadiyah mengutip penuturan Imam Barkawi yang menyatakan bahwa karamah wali itu benar-benar ada. Karomah adalah munculnya hal-hal luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk menampakkannya, yang muncul di tangan seorang hamba untuk menampakkan kemaslahatan, dipakai untuk menetapkan ittiba'nya, ketaatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didukung oleh keyakinan dan yang benar dan amal soleh. Adapun kejadian luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk memperlihatkannya seperti halnya mukjizat yang muncul di tangan orang yang secara lahiriah dinilai baik, disebut sebagai ma'unah. Ma'unah adalah kejadian luar biasa di tangan orang-orang muslim awam untuk melepaskan diri dari berbagai cobaan dan hal-hal yang tidak disukai, disertai keyakinan yang benar dan amal soleh, dijauhkan dari istidraj. Dan dengan mengikuti Nabi SAW, Nabi memperlihatkan kejadian luar biasa untuk mengokohkan kebohongan pada pendusta, seperti meludahnya Musailamah ke dalam sumur air tawar agar airnya terasa manis, tetapi yang terjadi justru airnya asin dan pahit. Al-Laqani menyatakan bahwa karomah diperuntukkan bagi para wali, para kekasih Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Karena kewalian seseorang wali tidak terlepas meskipun ia wafat. Seperti Nabi yang tidak lepas dari status kenabiannya. Wali adalah orang yang arif mengetahui Allah dan sifat-sifat Allah, senantiasa taat, menjauhi maksiat, dan bersungguh-sungguh menahan diri dari kenikmatan dan hawa nafsu. Al-Sa'di mengungkapkan dalam kitab Syahrul Aqaid bahwa dengan mengekang hawa nafsu, keinginan untuk bersenang-senang dan mengumbar hawa nafsu akan hilang, hanya karena wali tidak boleh mencegah diri dari melakukan yang dimudahkan dan dihalalkan baginya. Karomah para wali adalah kebenaran yang ditegaskan dalam nas Al-Quran. Di antaranya adalah kisah Maryam. Setiap Zakaria masuk ke mihrab untuk menemui Maryam, ia mendapati makanan di sisi Maryam. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana engkau memperoleh semua makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari Allah." Surat Al-Imran ayat 37. Maryam berada dalam asuhan Zakaria alaihissalam.
Dan tak seorang pun pernah masuk ke dalam mihrab Maryam selain Zakaria. Bila Zakaria keluar dari sana, tertutuplah 7 pintu mihrab tersebut. Setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam, dia menemukan buah-buahan musim dingin pada musim panas. Dan menemukan buah-buahan musim panas ketika cuaca dingin. Zakaria merasa heran dan menanyai Maryam. Maryam menjawab bahwa semua itu adalah rezeki dari Allah. Dialah pemberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Kalau sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kisah lain pula dalam Al-Quran yang menegaskan adanya karomah adalah kisah tentang Ashabul Kahfi yang tinggal dalam gua selama bertahun-tahun tanpa makanan dan tanpa minuman. Dan kisah tentang Asib bin Barkhia yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman mengerdipkan matanya. Karomah para sahabat, tabi'in, generasi setelah sahabat, dan orang-orang yang soleh sesudahnya diriwayatkan secara mutawatir dalam hal makna atau inti ceritanya, walaupun perinciannya disampaikan secara ahad. Dalam kitabnya Syarah Maqasid Al-Maqasid, Al-Dulji berkata, orang-orang yang mengingkari karomah bukan termasuk ahli bid'ah. Anehnya, meskipun mereka belum pernah menyaksikan langsung karomah para wali dan belum pernah mendengarnya secara langsung dari para pemimpin mereka, padahal mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi kemaksiatan, tetapi mereka mencaci maki wali-wali Allah sebagai pemilik karomah dan menyakiti hati mereka. Karena mereka tidak mengerti bahwa karomah didasarkan pada akidah yang jernih, jiwa yang bersih, jalan dan hakikat pilihan. Bahkan sangat mengherankan pendapat sebagian ahli fikih pengikut sunnah yang diriwayatkan Ibrahim bin Azam radhiyallahu an di Basrah dan Mekah pada hari Tarwiyah, lempar jumroh, yang menyatakan bahwa orang yang meyakini hal-hal tersebut adalah kafir. Pendapat yang moderat diungkapkan oleh An-Nasafi ketika ia ditanya tentang sesuatu berita yang menyatakan bahwa Ka'bah selalu dikunjungi oleh salah seorang wali. Betulkah kabar itu? Ia menjawab, itu melanggar kebiasaan para wali yang menempuh jalan karomah. Tetapi mungkin saja bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi yang biasa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Hal-hal tersebut dimasukkan oleh para ahli fikih pengikut Hanafi dan Syafi'i ke dalam pembahasan masalah-masalah syariat. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i menjelaskan di dalam kitab Al-Fatawa bahwa jika seorang musafir tiba di suatu negeri saat matahari telah terbenam, lalu ia melaksanakan sholat maghrib di sana, kemudian dia sampai di tempat pemberhentian lain yang di sana matahari belum terbenam, padahal ia telah melakukan sholat maghrib di negeri pertama, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Munculnya makanan, minuman, dan pakaian secara gaib ketika dibutuhkan berarti seperti yang terjadi pada para wali. Kemampuan terbang di udara seperti dikutip dari Ja'far bin Abi Thalib dan Luqman As-Sarqasi. Kemampuan berjalan di atas air, berbicara dengan benda mati dan binatang seperti binatang ternak dan burung dan lain sebagainya adalah bagian dari kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada para wali. Semua itu adalah penghormatan dari Allah untuk mereka, untuk para wali, dan merupakan mukjizat bagi Rasulnya meskipun beliau sudah wafat.
dalam hal ini munculnya mukjizat tidak harus ketika Rasul masih hidup, tetapi juga bisa terjadi setelah beliau munculnya mukjizat, ya, muncul mukjizat setelah beliau wafat. Demikianlah karomah bisa terjadi setelah sang wali wafat, seperti telah dijelaskan pada akhir penjelasan Said Abdul Ghani An-Nablusi dalam Syarah At-Tariqah Al-Muhammadiyah, dalam kitabnya Nasyirul Mahasin Al-Ghariyah. Imam Yafi mengutip pendapat tokoh-tokoh umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, para syekh, tentang kemungkinan terjadinya sesuatu di luar adat, di luar kebiasaan yang muncul dari karomah para wali. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Imam Haramain Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Bakar bin Faruq, Hujatul Islam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Nasiruddin Al-Baydawi, Muhammad bin Abdul Malik Al-Salma, Nasiruddin At-Tusi, Hafifuddin An-Nasafi, dan Abu Qasim Al-Kushairi. Setelah mengutip pendapat mereka, Al-Yafi berkata, mereka adalah 10 imam yang sebagiannya menyusun kitab-kitab dan memiliki pembicaraan tentang agama yang bisa dijadikan pegangan dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak perlu menyebut lebih banyak lagi, karena menyebut 10 saja sudah cukup dan dianggap cukup. Mereka sepakat bahwa perbedaan antara karomah dan mukjizat adalah pada tingkat kenabian semata, pada makomat. Tidak satupun dari mereka yang mensyaratkan bahwa jenis dan keagungan karomah tergantung kepada mukjizat. Imam Abu Qasim Al-Kushairi mengungkapkan dalam Ar-Risalah karyanya bahwa kemunculan karomah pada para wali mungkin terjadi karena bisa dipahami secara rasional. Lagi pula kemunculannya tidak melenyapkan asal usul karomah, tetapi justru menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha kuasa. Jika keberadaan karomah sangat bergantung kepada Allah, maka tidak ada satu pun hal yang dapat merintangi keberadaan karomah. Kemunculan karomah merupakan tanda kejujuran orang yang memilikinya. Orang yang tidak jujur tidak mungkin mampu memunculkan karomah. Dalilnya adalah bahwa ilmu ma'rifat yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga ia bisa membedakan antara orang yang jujur dengan orang yang batil ketika meniti jalan yang ditempuhnya adalah persoalan yang abstrak. Hal-hal itu tidak akan terjadi kecuali pada para wali secara khusus, tidak pada orang yang hanya pura-pura mengaku wali. Inilah persoalan karomah yang sedang kita bicarakan. Karomah pasti merupakan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan dan menjelaskan sifat kewalian untuk menyatakan kebenaran keadaannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, banyak ulama membahas perbedaan antara karomah dan mukjizat. Salah satunya adalah Imam Abul Ishaq Al-Asfarani yang menyatakan bahwa mukjizat adalah tanda-tanda kebenaran para nabi dan dalil kenabian yang hanya ada pada nabi, sedangkan wali memiliki karomah seperti yang dimiliki para nabi. Imam Abu Bakar bin At-Taruq radhiyallahu an menyatakan bahwa mukjizat adalah tanda-tanda kebenaran. Jika pemilik mukjizat mengaku sebagai nabi, maka mukjizatnya itu menunjukkan kebenaran pengakuannya. Jika pemilik mukjizatnya mengaku sebagai wali, maka mukjizatnya itu menunjukkan kebenaran pengakuannya. Tetapi hal itu disebut karomah, bukan mukjizat. Meskipun serupa dengan mukjizat, tetapi memiliki perbedaan yang nyata. Al-Kushairi mengemukakan bahwa pendapat yang paling ahli dalam bidang mukjizat pada masanya yaitu Al-Qadi Abu Bakar Asy-Sy'ari radhiyallahu anhu yang menyatakan mukjizat dikhususkan bagi para nabi, sedangkan karomah untuk para wali. Para wali tidak memiliki mukjizat karena di antara syarat-syarat mukjizat adalah jika kejadian-kejadian luar biasa itu dibarengi dengan
dibarengi dengan pengakuan kenabian. Kejadian luar biasa tidak disebut mukjizat hanya karena bentuknya saja, tetapi disebut mukjizat karena adanya banyak syarat yang dipenuhinya. Jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka itu bukan mukjizat. Satu dari beberapa syarat mukjizat adalah pengakuan kenabian. Sedangkan wali tidak menyatakan pengakuan kenabian, jadi yang muncul darinya adalah bukan mukjizat. Al-Khusairi menegaskan, pendapat inilah yang kami pegang dan ungkapkan, bahwa kami meminjamnya. Semua syarat-syarat mukjizat atau sebagian besarnya ada dalam karomah, kecuali syariat pengakuan kenabian saja. Al-Khusairi mengungkapkan bahwa karomah adalah peristiwa yang mungkin terjadi karena tidak ada sesuatu yang dahulu khusus ada pada seseorang, bertentangan dengan kebiasaan dan tampak pada masa taklid, muncul pada masa sebagai bentuk pengkhususan dan pengutamaan, kadang sebagai hasil dari ikhtiar dan doanya, namun kadang pula bukan karena ikhtiar. Wali tidak diperintah untuk memohon karomah bagi dirinya. Al-Khusairi berkata, tidak setiap karomah yang dimiliki seorang wali wajib dimiliki oleh seluruh wali. Bahkan meskipun seorang wali tidak memiliki karomah secara lahiriah di dunia, hal tersebut tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai wali. Berbeda dengan para nabi yang harus memiliki mukjizat, karena mereka diutus kepada manusia yang harus mengetahui kebenarannya, dan tidak ada jalan kecuali dengan mukjizat. Sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak harus diketahui oleh orang lain. Masih menurut Al-Khusairi, sesungguhnya seorang wali tidak merasa senang dengan karomah yang muncul pada dirinya. Tidak juga memiliki perhatian yang besar kepadanya. Ketika muncul karomah padanya, keyakinannya semakin kuat dan mata hatinya semakin tajam untuk menegaskan bahwa karomah adalah perbuatan Allah, af'alullah, yang dengannya mereka memperoleh bukti kebenaran akidah yang diyakininya. Singkatnya, kemunculan karomah pada para wali adalah wajib. Begitu juga menurut kebanyakan ahli marifat. Dan karena banyaknya riwayat yang mutawatir, yang sambung menyambung tentang eksistensi karomah, baik berupa kabar maupun hikayat, maka keyakinan dan pengetahuan tentang adanya karomah pada para wali tidak diragukan lagi. Barang siapa bersikap moderat terhadap masalah karomah, didukung dengan hikayat dan khabar mutawatir, maka ia tidak akan meragukan karomah. Al-Khusairi kemudian mengemukakan bahwa di antara dalil-dalil dari pendapat di atas adalah nas Quran, nas Al-Quran tentang sahabat Nabi Sulaiman yang berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana Balkis kepadamu sebelum matamu berkedip. Padahal dia bukan seorang nabi. Juga riwayat tentang Umar bin Khattab yang tiba-tiba berkata, hai para kabilah di atas gunung, padahal dia sedang menyampaikan khutbah Jumat. Suara Umar didengar oleh pasukan Islam yang berada di gunung, sehingga mereka selamat dari tempat persembunyian musuh di gunung saat itu. Bagaimana mungkin diperbolehkan melebihkan karomah para wali di atas mukjizat para nabi? Dan bolehkah mengutamakan para wali di atas para nabi? Menurut Al-Khusairi, karomah para wali terkait dengan mukjizat Nabi Muhammad. Karena setiap orang yang tidak jujur dan sungguh-sungguh dalam Islamnya, maka ia tidak akan mampu memunculkan karomah. Setiap nabi yang memunculkan karomah kepada salah seorang umatnya, maka karomah itu termasuk mukjizatnya. Jika seorang rasul tidak mempercayai umatnya, jika seorang rasul tidak mempercayai umatnya, maka karomah itu termasuk mukjizatnya. Ya, maka itu tidak akan muncul karomah pada umatnya. Ya, jika seorang rasul tidak mempercayai umatnya, maka tidak akan muncul karomah pada umatnya.
Walaupun tingkatan para wali tidak akan menyamai tingkatan para nabi berdasarkan dalil ijma, kesepakatan ulama. Munculnya makanan ketika dibutuhkan tanpa sebab, yang jelas ditemukannya air ketika haus, kemudian menempuh jarak dalam waktu sekejap, terbebas dari musuh, mendengar percakapan tanpa rupa, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kebiasaan, itu disebut dengan karamah. Al-Khusairi menyatakan bahwa pada masa sekarang ini banyak kemampuan wali yang nampak, padahal seorang wali tidak diperkenankan untuk memperlihatkan, untuk menampakkan karomahnya, baik karena terpaksa atau sedikit keterpaksaan. Di antara karomah adalah dilahirkannya seorang manusia tanpa ayah dan ibu, dan mengubah benda mati dan binatang ternak atau hewan-hewan lainnya. Al-Qusairi mengungkapkan, Al-Qusairi mengungkapkan, wali adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatan. Barang siapa mencintai Allah, maka dia akan menjaga dan melindunginya. Allah tidak akan membiarkannya berbuat maksiat. Dia akan melanggengkan pertolongannya kepada yang taat, sebagaimana ini dinyatakan dalam firman-Nya. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Para wali bukannya orang yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa seperti para nabi, tetapi orang yang terjaga sehingga tidak terus-menerus berada di dalam dosa. Sahal bin Abdullah berkata, siapa yang juhud terhadap dunia selama 40 hari dengan ketulusan dan kejujuran dari lubuk hatinya, maka muncullah karomah padanya. Bila tidak muncul karomah, berarti juhudnya tidak benar. Lalu apa yang bertanya kepada Sahal? Lalu ada yang bertanya kepada Sahal, bagaimana cara karomah nampak padanya? Sahal menjawab dengan memperoleh segala yang diinginkannya. Karomah paling agung yang dimiliki oleh para wali adalah langgengnya ketaatan dan terjaga dari kemaksiatan dan pelanggaran. Demikianlah pendapat Al-Qusairi tentang karomah. Syekhul Akbar Said Muhyiddin Ibnu Arabi mengutarakan dalam kitabnya Mawaqi' al-Nujum wa Mattali Ahlul Asrar wal Ulum bahwa Nabi Isa alaihissalam memperoleh kedudukan yang mulia dan penglihatan yang agung berupa kemampuan menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra dengan izin Allah. Demikian juga Ibrahim alaihissalam mampu menghidupkan burung-burung, mengumpulkan bagian-bagian burung yang telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian muncul kemudian mencampur daging-dagingnya. Ibrahim memanggil potongan-potongan burung, dan burung-burung tersebut segera datang kepadanya. Semua terjadi dengan izin Allah. Bukan hal yang bertentangan dengan akal ketika Allah memuliakan seorang wali dengan memberinya karomah dan menempatkan karomah di tangannya. Setiap karomah akan diperoleh wali atau ditunjukkan melalui tangannya. Kemuliaan karomah merujuk kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti Rasulullah dan tetap mentaati batas-batas yang ditetapkan Allah olehnya. Maka karomah adalah hal-hal yang benar. Dalam persoalan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa mukjizat Nabi adalah karomah bagi wali. Ada juga yang menolak pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa wali memiliki karomah yang bukan merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh sufi tidak menafikan, tidak mentiadakan karomah, karena mereka melihatnya ada pada diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka, karena mereka adalah orang yang mencapai tingkatan kasyaf dan zauq. Jika kami mengungkapkan karomah-karomah yang kami saksikan dan cerita-cerita dari orang-orang yang siqah, terpercaya tentang karomah, pasti orang yang mendengarnya akan mendustakannya, bahkan mungkin mencelaknya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap diri orang yang menampakkan karomah melalui tangannya.
karena kepribadian dan sikap mereka yang memandang rendah terhadapnya. Kalau saja ia menyempurnakan pandangannya terhadap orang yang mampu dipilih oleh Allah untuk menunjukkan karomah, tentu kebingungan dan sikap mereka yang mendustakannya tidak akan muncul. Ibnu Arabi menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh pernah bertemu seorang sufi pada zamannya yang berkata, seandainya aku melihat kejadian luar biasa bisa muncul dari tangan seseorang, niscaya aku akan menganggap peristiwa tersebut dusta menurut logikaku. Tetapi jika memang peristiwa itu benar-benar terjadi dan menurutku itu mungkin, maka sesungguhnya jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang luar biasa di tangan seseorang, pastilah akan terjadi. Ibnu Arabi mengomentari orang itu, lihatlah, alangkah tebal penghalang ini, begitu ingkar dan bodohnya. Iya, semoga Allah menjaga tangan-tangan kita dalam tangannya serta cahaya mata hatinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Tafakum bihadza ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.